Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Arga dengan nomor induk mahasiswa 2010417151 dari kelas E Konversi Putu Sibau dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SMM. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas dari manajemen pemasaran 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Menurut Anda, mengapa pemasaran penting bagi masyarakat? Pemasaran adalah suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai, serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. Kemudian kenapa pemasaran itu penting? Karena pemasaran melalui konsumen tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan pribadi secara sendiri-sendiri dengan melakukan pertukaran antara konsumen dengan pelaku pemasaran, sehingga akan ada banyak waktu bagi konsumen untuk kegiatan yang lain yang disukai. Pertanyaan kedua, sebutkan fungsi-fungsi pemasaran serta jelaskan masing-masing fungsi tersebut. Fungsi pemasaran ada 3, antara lain yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran sendiri merupakan pemasaran antara pembeli dapat membeli produk dari produsen, baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan produk barter istilahnya, untuk dipakai sendiri atau diperjual kembali. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Fungsi distribusi fisik merupakan suatu produk yang dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen mendekati kebutuhan konsumen dengan banyak cara, baik melalui air, udara, darat, dan sebagainya. Penyimpanan produk mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar tidak kurang saat dibutuhkan. Yang ketiga, fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lain pengurangan risiko, pembiayaan, pencarian informasi, serta standarisasi dan penggolongan produk. Pertanyaan ketiga, dalam proses manajemen pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen pemasaran tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen pemasaran antara lain yang pertama, melakukan analisis peluang pasar. Dalam hal melakukan usaha penganalisan peluang pasar, seseorang harus mengetahui banyaknya situasi perkembangan pasar yang akan dituju. Untuk mengetahuinya, bisa dilakukan dengan riset-riset pasar yang bertujuan untuk mengetahui tren selera konsumen yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, yang B, menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan hal itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Yang ketiga, perencanaan program pemasaran. Hal ini bertujuan agar proses di lapangan menjadi lebih mudah dan terarah. Yang keempat, pengelolaan usaha pemasaran. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen pemasaran. Kemudian pertanyaan keempat, dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi pemasaran holistik. Pertanyaannya, apakah masing-masing orientasi tersebut bisa berjalan bersamaan? Orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi holistik tidak bisa berjalan bersamaan. Mengapa? Karena orientasi pemasaran dan orientasi holistik adalah perkembangan dari orientasi pemasaran sebelumnya yang tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pemasar modern menggunakan dua orientasi pemasaran sekaligus. Misalkan, contohnya produk Lenovo yang mengetahui kebutuhan akan laptop bermurah
dari analisis biologi marketingnya menggunakan orientasi produksi dengan sangat efisien untuk mencapai low cost product dan menjaring customer sebanyak-banyaknya. Jadi dalam kasus ini, orientasi holistik, marketing, dan orientasi produksi digunakan bersamaan. Tetapi untuk kasus yang lain, misalnya mobil dengan merek Ferrari yang hanya ditujukan kepada kalangan tertentu dan tidak mungkin menggunakan orientasi produksi atau pemasar yang sangat berorientasi pada keinginan konsumen. Kemudian pertanyaan yang kelima, banyak orang yang menyamakan antara penjualan dan pemasaran, padahal dua hal itu berbeda pelaksananya. Nah, sekarang bagaimana penjelasan perbedaannya tersebut? Yang pertama, perbedaannya untuk penjual pabrik, aspeknya itu pemasarannya, targetnya pasar. Kemudian produk itu dari aspeknya itu berfokus pada pemenuhan keinginan konsumen. Yang ketiga, promosi penjualan, fokusnya pada alat. Kemudian dilakukan pemasaran pada pemasaran terpadu. Yang keempat, volume penjualan, aspeknya ini tujuan. Nah, tujuan dari volume penjualan itu adalah mendapatkan laba melalui kepuasan konsumen. Yang kelima, jangka pendek. Nah, aspek ruang lingkupnya itu kan orientasinya pasar. Dan kemudian pemasarannya itu jangka panjang kalau pasar. Kemudian pertanyaan keenam, dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi pemasaran yang telah dibuat. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi pemasaran yaitu yang pertama, daur hidup produk. Nah, strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Yang B, posisi persaingan perusahaan di pasar. Nah, posisi persaingan di pasar, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Yang C, situasi ekonomi. Nah, situasi ekonomi adalah merupakan strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi sekarang dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? Kemudian pertanyaan yang ketujuh. Salah satu faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran adalah lingkungan mikro perusahaan. Apakah ini dimaksud dengan lingkungan mikro perusahaan? Nah, lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku dalam lingkungan yang berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Nah, lingkungan mikro ini terdiri dari yang pertama perusahaan, yang kedua pemasok, yang ketiga para perantara pemasar, yang keempat para pelanggan, yang kelima para pesaing, yang keenam masyarakat umum. Itulah merupakan salah satu lingkungan mikro. Nah, yang kemudian pertanyaan ke-8, budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran? Yang pertama, budaya lokal yang kita ketahui bahwa merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal ini. Sebagai contoh, kebudayaan di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam kekeluargaan pasti laris manis. Sebagai contoh, mobil Kijang, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Grand Livina yang bisa menampung banyak anggota keluarga. Produk-produk itu cukup laris di pasaran. Di sisi lain, contoh lain ini merupakan produk teh Sariwangi juga memperlihatkan indahnya kebersamaan dalam keluarga. Itu salah satu contohnya. Kemudian setiap kebudayaan sendiri sebenarnya terdapat subbagian yang disebutkan sub kebudayaan yang target pasarnya lebih spesifik. Termasuk dalam sub budaya adalah kewarganegaraan, kembali agama, ras, kemudian lokasi geografis. Kembali ke industri otomotif, negara-negara Asia mungkin tidak membayar mahal untuk safety dibandingkan dengan mobil-mobil yang dipasarkan di daerah Eropa. Kenyamanan cenderung lebih diutamakan pada mobil-mobil Eropa. Juga kebudayaan lokal yang mengutamakan kekeluargaan seperti yang saya tadi bilang. Orang Indonesia cenderung memilih kenyamanan dalam berkendara atau menampung banyak keluarga, misalnya tadi Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, kemudian banyak mobil yang dapat menampung banyak keluarga. Kemudian pertanyaan yang ke-9, strategi apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan apabila ia menduduki sebagai market leader? Nah, strategi yang harus dilakukan oleh market leader antara lain yang pertama, mengembangkan pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
Memberi konsumen baru dengan cara strategi penerobosan pasar, strategi pasar baru, dan perluasan geografis. Mencari dan mengenalkan kegunaan baru suatu produk, meyakinkan masyarakat konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan. Yang kedua, melindungi bagian-bagian pasar yang telah dikuasai. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan bagian pasar. Karena selain mencari konsumen baru pada pasar yang baru, perusahaan juga dapat meningkatkan jumlah konsumen pada setiap pasar yang sudah dikuasai. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Segmentasi pasar sangat penting bagi perusahaan. Kemudian apa yang melatar belakangi pentingnya segmentasi bagi perusahaan tersebut? Nah, yang pertama latar belakang pentingnya segmentasi bagi perusahaan. Yang pertama, karena segmentasi memungkinkan perusahaan lebih berfokus mengalokasikan sumber dayanya. Yang kedua, segmentasi merupakan basis untuk menentukan komponen-komponen strategi, taktik, dan value secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, bahwa segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Alhamdulillah, 10 pertanyaan terkait dengan manajemen pemasaran sudah saya jawab. Mudah-mudahan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.